Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Dr. Hewan Lisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Laskar Ngarit. Hari ini ada 6 pertanyaan tetap seputar PMK. Kita akan membahas satu persatu apa saja ke-6 pertanyaan tersebut. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan daya tahan sapi yang terkena PMK. Yang kedua, apakah vaksinasi dianjurkan untuk indukan bunting dan apa saja syaratnya. Yang ketiga, bagaimana cara merawat induk bunting tua yang terkena PMK biar selamat semuanya. Yang keempat, sembuh dari PMK tetapi masih pincang, mohon solusinya. Yang kelima, gejala tidak parah tetapi setelah mau makan justru mati di hari ke-7 dan ke-8. Kenapa Pak Dokter? Dan yang terakhir, bisakah kita membeli antiseptik langsung diberikan pada mulut dan pada kaki pasien PMK? Itu pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Jangan lupa tonton sampai habis agar tidak bertanya di kolom komentar. Matur nuwun, stay tune. Siap Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama dari Mas Acuk Kusnadi. Mas Acuk Kusnadi bertanya, Dok mau tanya, cara meningkatkan imunitas atau antibodi sapi yang terkena PMK. Siap Laskar Ngarit. Yang pertama, pastikan sapi yang terkena PMK ini hidup di kandang yang kering, lantainya lunak, bersih, tidak berbau amoniak dari urin ataupun feses, serta sebisa mungkin dia di karantina. Ini dulu Laskar Ngarit. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan antibodi, kita sepakat bahwa vitamin A, C, E, dan D ini bisa berperan dalam meningkatkan antibodi pasien PMK. Pertanyaannya, dari manakah kita mendapatkan vitamin A, C, E, dan D ini Laskar Ngarit? Bisa melalui injeksi dokter. Yang kedua, bisa menggunakan mineral, multivitamin dan mineral. Bisa premix, bisa mineral block, bisa mineral suspensi atau larut cair. Yang penting di situ ada vitamin A, D, E, dan C, serta ada lisinnya di situ. Siap Laskar Ngarit. Oke. Lalu yang ketiga Laskar Ngarit, jenengan bisa menggunakan beberapa empon-empon seperti kunyit dan jahe. Di situ banyak mengandung antioksidan. Lalu bisa menggunakan madu, itu bisa untuk mendinginkan luka dan juga bisa berfungsi sebagai antiseptik. Tetapi bila kembali ke bagaimana cara meningkatkan antibodi, maka si pasien harus tinggal di kandang yang hangat, kering, bersih, tidak berbau amoniak, serta kalau bisa di karantina. Lalu ada multivitamin yang mengandung A, C, E, dan D yang itu sangat bagus untuk meningkatkan antibodi. Dan jangan lupa madu, telur, air gula boleh diberikan. Apakah probiotik boleh diberikan? Probiotik boleh diberikan bila memang si sapi ini sudah adaptasi terhadap penggunaan probiotik. Apakah pasien PMK boleh dijemur? Sangat boleh dijemur di jam 7 sampai jam 10 boleh dijemur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan metabolisme dari tubuh, terutama saluran pencernaan. Laskar Ngarit, Mas Acuk Kusnadi, semoga jawabannya berkenan. Lalu pertanyaan yang kedua dari Pendi Teguh bertanya, Assalamualaikum, dari Tuban ikut belajar Dok. Siap, sama-sama. Apakah vaksinasi dianjurkan untuk sapi bunting? Jika tidak, maka kapan waktu yang tepat untuk sapi betina? Laskar Ngarit, vaksinasi boleh diberikan untuk sapi bunting dengan syarat sapi tersebut BCS-nya di atas 2,5, kondisinya fit, makan lahap, lincah, serta sapi bunting ini tidak ada indikasi distomatosis atau fasioliasis, atau dengan kata lain tidak ada indikasi cacingan. Jadi sapi bunting boleh divaksin dengan catatan body condition score di atas 2,5 atau tidak boleh kurus, lalu tidak ada gejala cacingan,
Dan yang ketiga syaratnya adalah sapi tersebut lincah, aktif, tidak ada gejala cacingan, jegrik-jegrik dan lain-lain. Jadi boleh. Lalu bertanya, jika tidak, kapan waktu yang tepat untuk sapi betina? Pada saat sapi betina setelah melahirkan, pada saat pedetnya usia 1 bulan, itu boleh divaksinasi. Tetapi Laskar Ngarit, jadi vaksin yang datang dari Perancis ini memiliki aturan pokok. Tetapi ketika diturunkan di dinas masing-masing, di satgas masing-masing, satgas memiliki apa? Jadi Laskar Ngarit tergantung dari kebijakan dinas masing-masing terhadap aplikasi dari vaksin ini. Tetapi aturan pokoknya sudah diatur. Ini boleh, ini tidak boleh. Tapi dinas atau pejabat setempat atau satgas setempat lebih mengetahui terhadap kondisi yang ada di lapangan. Jadi nggak bisa digebiah uyah harus seperti ini. Dinas atau petugas teknis daerah itu yang lebih mengetahui terhadap medan, kelembapan, kondisi, situasi terhadap pasien yang ada di sana. Laskar Ngarit. Oke, pertanyaan yang ketiga, Wiyoko Jakon. Mohon dok petunjuknya, kalau sapi tinggal hitungan hari mau melahirkan, sedangkan si induk kena PMK, gimana itu dok? Ini berat, pasti jenengan getir banget ya. Jadi yang harus jenengan lakukan adalah segera melakukan tindakan dokter. Kenapa? Karena demamnya sapi ini harus segera diturunkan. Penurun demam yang digunakan harus yang aman. Yang kedua, luka lesi serta teracak kaki harus segera diobati agar dia tetap mau makan dan tidak ambruk dengan menggunakan antibiotik yang aman untuk kebuntingan. Lalu yang ketiga, jenengan harus ngejos makan menggunakan hijauan yang sudah dicopel atau dibubur. Bila sudah adaptasi terhadap comboran atau konsentrat, bisa menggunakan comboran atau konsentrat. Lalu gunakan vitamin mineral yang bisa mensupport agar nutrisinya tercukupi dengan cepat. Laskar Ngarit, air gula, madu, telur, kunyit, jahe boleh diberikan. Laskar Ngarit, siap. Pertanyaan yang keempat dari Bang Jarwo. Dok mau nanya, hidungnya sudah sembuh, kok kakinya masih pincang, kayak kaku gitu. Obatnya apa yang ampuh? Yang pertama, alas kandang harus bersih, kering, dan empuk. Yang kedua, jenengan bisa menggunakan multivitamin mineral. Yang ketiga, jenengan menggunakan rumput yang pilihan ya, yang kaya kalsium dan magnesium. Yakni rumput yang warnanya sedikit gelap. Seperti itulah Laskar Ngarit. Lalu jenengan harus rajin menjemur agar sapi ini metabolismenya meningkat. So memang butuh waktu. Kenapa? Karena dalam posisi kesakitan sapi pasti memilih pincang. Kalau pincang sudah tidak bisa, dia sudah tidak kuat, maka dia akan memilih ambruk. Jadi ketika sudah sembuh dan pincang, kita harus bersyukur lebih dulu. Bila sapinya jenengan ini jantan dan tidak sedang bunting, atau sapi tidak sedang bunting, maka bisa memanggil dokter untuk melakukan joint arthritis, pengobatan terhadap radang sendi atau rasa sakit yang ada di persendian tersebut. Laskar Ngarit, siap. Pertanyaan yang kelima, ini terkait virus PMK tipe ganas. Ini penting banget. Dari Adi Wijaya, sapi saya meninggal hari ke-8 dari mulai kena PMK. Untuk kondisinya sebenarnya bisa dibilang tidak terlalu parah. Kondisi mengandung 7 bulan. Untuk luka mulut hanya bagian ujung lidah dan selak kaki. Untuk jalan masih bisa. Namun untuk makan mulai hari pertama harus disuapin. Nah, Laskar Ngarit, jadi penyebab kematian PMK ini kan sekunder. PMK sendiri menyebabkan yang namanya Tiger Heart atau penebalan jantung. Gejalanya adalah ngongsrong. Nafasnya tersengal-sengal karena jantung mengalami penurunan fungsi atau kerja yang berat. Yang kedua, sapi bunting lebih kompleks. Dan memang kebanyakan sapi bunting rata-rata itu bila terkena PMK yang ganas, dia mati hari ke-6, ke-7, dan ke-8. Karena memang sudah imbalance nutrisi. Sudah tidak seimbang nutrisinya, Laskar Ngarit. Jadi dia harus memenuhi kebutuhan pedet, kebutuhan persiapan susu, kebutuhan dia sendiri untuk pemulihan. Jadi tubuh sudah menyerah dan rata-rata hari ke-6, 7, 8 betina bunting rata-rata tidak kuat. Tetapi tidak semua.
Tapi itu masalahnya lebih kompleks karena dia bunting Laskar Ngarit. Jadi seperti itu. Tapi kemungkinan yang ketiga, ada juga masalah di mana ketika sapi mulai sembuh, setelah dia lama tidak makan atau makan sedikit, dia mulai makan banyak. Di situ terjadi lambung yang kaget, atau bisa kembung, bisa indigesti dan lain-lain Laskar Ngarit. Jadi itu siap. Jadi ada kemungkinannya ada memang imbalance nutrisi sehingga dia drop. Yang kedua miokarditis atau memang tipe ganas ya. Yang ketiga apa istilahnya ya? Yang ketiga si induk sudah menyerah dengan kondisi yang sudah negatif Laskar Ngarit, atau disebabkan oleh kembung atau indigesti pada saluran pencernaan. Lalu pertanyaan yang terakhir yang keenam dari Ari Beng Beng. Ada yang tahu asam sitrat itu kalau belinya di mana? Ini asam sitrat ini paling gampang Laskar Ngarit. Paling gampang, paling murah, bikinnya paling gampang. Makanya kita sarankan untuk menggunakan ini hanya 3.000. Belinya di toko-toko kue atau warung-warung yang agak gede biasanya dia jual. Ini bahan yang aman terjilat, aman tertelan karena memang sebenarnya dia adalah bahan makanan agar lebih asam makanannya. Bahan pembuat roti ataupun pembuat es ya. Itu. Apakah boleh bila kita membeli antiseptik langsung digunakan pada mulut dan kuku? Pertanyaannya antiseptik untuk apa dulu? Antiseptik memang untuk kumur mulut boleh, tetapi yang perlu kita ketahui adalah tipenya virus PMK ini tipe yang tidak mati menggunakan sabun atau deterjen. Tapi virus PMK ini akan mati dengan menggunakan antiseptik berkarakter asam atau basa sekalian Laskar Ngarit. Siap? Itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Laskar Ngarit semua seputar PMK. Semoga bisa menambah wawasan dan PMK segera berlalu, tidak ada badai yang tak berlalu. Laskar Ngarit yang sabar, ini ujian kita bersama. Dan mohon maaf bila saya hanya mampu memberikan saran-saran dari pengalaman yang ada di lapangan, dari sharing teman-teman dokter, serta dari literatur-literatur yang kita baca. Sekian, nama teles Gusti Allah sing bales. Jangan lupa tetap like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, tetap semangat.